Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2E, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang apa aja sih yang ada di Museum Fathahillah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Faiza Fitriani dan rekan saya. Saya Syakila Mutahi Nurwidat. Saya Syahana Syahidah. Mari kita saksikan bareng-bareng yuk videonya. Pertama dapat kita lihat di sini yaitu masa prasejarah di kehidupan sosial manusia pada masa bercocok tanam yang ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan. Dari segi teknologinya, kemampuan mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Seperti di sini ada gerabah buni dan juga alat-alat batu lainnya. Sementara pada masa perunggu dan besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghunian tersebut. Masa penghunian prasejarah yang paling tua ini yaitu adalah masa Berburu dan Meramu yang ditemukan di wilayah Jakarta. Selanjutnya adalah kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan banyak prasasti yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Sistem kepercayaan agama Tarumanegara yaitu dipengaruhi pada peninggalan pengaruh agama Hindu-Buddha yang datang dari India dalam bentuk arca Hindu, sedangkan dua peninggalan candi Hindu yang ditemukan di Cibuya, Kerawang. Hal itu menunjukkan adanya kepercayaan yang datang dari Dewa Wisnu, Siva, Ganesha, dan Uma. Bentuk lain dari Dewi Parvati juga ditemukan. Selain dua candi Hindu tersebut, ada juga satu candi yang sangat luas yang terletak di Batu Jaya di tepi Sungai Ciliwung yang menunjukkan adanya peninggalan Buddha dalam bentuk stupa batu bata lainnya. Adanya perpecahan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat menjadi dua bagian, yaitu Tarumanegara Sunda dan Tarumanegara Galuh. Pada video ini yaitu sistem kepercayaan Tarumanegara Sunda. Selain itu juga adanya wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yang dahulunya merupakan Kerajaan Tarumanegara. Kita lagi ada di Museum Fathahillah. Ini adalah salah satu rempah-rempah yang kita hasili di Batavia. Rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Sekarang kita lagi ada di lantai kedua, yaitu yang berisi tentang sejarah proses lahirnya Batavia hingga menjadi namanya sekarang Jakarta.
Menurut sensus tahun 1930, 2/3 penduduk Jakarta adalah pendatang dari penduduk Nusantara, serta imigrasi dari Eropa dan Asia, dan juga warga keturunan Tionghoa dan Arab. Sekarang, orang Jakarta adalah orang yang asli lahir atau tumbuh dewasa di Jakarta, dalam artian menetap di Jakarta. Jakarta terdiri atas berbagai etnis, salah satunya adalah etnis Betawi. Orang Betawi terbentuk dari pernikahan antar kelompok etnis yang berada di Jakarta saat masih bernama Batavia. Oleh karena itu, nama Betawi berasal dari Batavia. Ini merupakan gambaran perkembangan tempat-tempat yang ada di Jakarta sejak dahulu hingga saat ini, seperti Monas, Masjid Istiqlal, Bundaran HI, dan tempat-tempat lainnya. Hal ini yang menjadikan Jakarta sebagai kota favorit pengunjung untuk menetap atau sekedar berwisata di Jakarta. Selain itu juga di lantai 2 terdapat banyak sekali koleksi miniatur-miniatur seperti miniatur kursi, kotak penyimpanan, sejarah uang yang digunakan pada zaman dahulu mulai dari uang kertas dan uang logam. Di sini juga terdapat tempat tinta dan bel meja, botol keramik untuk letakkan air sebagai wadah air, pekinangan untuk tempat meletakkan sirih, dan juga wadah air untuk menjamu tamu. Di sini juga terdapat lemari-lemari besar, meja-meja besar, meja rias, dan lain sebagainya. Next, kita akan memasuki perkampungan Oma Landen. Oma Landen adalah wilayah yang ada di luar kota Batavia yang kini menjadi area wilayah Jakarta. Penduduk Oma Landen dihuni oleh berbagai macam etnik, baik yang datang maupun didatangkan ke Batavia. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan menempati lahan-lahan yang kemudian berkembang menjadi perkampungan di Oma Landen. Museum Jakarta dulunya merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC di Batavia. Gedung Museum Sejarah Jakarta awalnya adalah kantor sebuah lembaga museum. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan gaya Indis. Istilah Indis seringkali dipakai untuk mengkategorisasikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak tahun 1799 hingga 1942. Gaya uniknya adalah kombinasi dari gaya lokal Nusantara yang dipengaruhi oleh gaya Eropa dengan kadang juga dipengaruhi sentuhan gaya Indis dari daerah koloni Belanda yang lain. Salah satu peninggalan dari gaya seni ini yang masih dapat kita lihat selain arsitekturnya adalah koleksi furnitur. Banda Neira, sekelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, adalah kepulauan yang diperebutkan dalam perdagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentan waktu 1585 hingga 1620. Sejumlah dari mereka menjadi buruh paksa atau budak yang diperdagangkan. Perebutan antara Belanda dan Inggris dari tambang emas ini berakhir kesepakatan Breda di tahun 1667. Ini gambaran kota Batavia pada zaman Belanda, di mana saat itu belum banyak pembangunan dan permukiman yang terjadi. Selanjutnya di sini banyaknya terjadinya perubahan, terjadinya letak dan banyaknya sekarang pemukiman yang kian merata. Jakarta sebagai kota para pendatang. Di sini dapat kita lihat sejarah kota Jakarta setelah bangkrutnya VOC dan kemundurannya Batavia. Hal ini disebabkan adanya korupsi hingga hutang yang dilakukan oleh para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, dikarenakan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya dirinya sendiri, hingga mengalami kehancuran secara perlahan-lahan hingga akhirnya VOC minggat dari Indonesia. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk semua kalangan.
Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.